Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Muzakarah Fikih bersama guru kita Ustadz Mudatsir Rahman. Semoga acara kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan bagi kita untuk lebih memahami ajaran agama ini. Nah, dengan memahami ajaran agama dengan baik, tentu kita bisa beramal ibadah, bahkan bisa berkehidupan sosial dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bagian awal daripada muzakarah fikih kita, yakni masih berkaitan dengan hal-hal bersuci atau taharah dan masih menyangkut masalah-masalah najis dan hadas. Pada hari ini insya Allah guru kita Ustadz Mudatsir Rahman akan menyampaikan uraian, dan selanjutnya akan kita tanggapi dan kita bertanya kepada beliau jika ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan. Ya, kepada pemirsa yang ingin turut serta berpartisipasi dalam acara ini dan ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, bahkan curhatnya, silakan menghubungi. Ya, baik pemirsa, kami mohon maaf karena ada gangguan sedikit, ya, gangguan teknis di studio TV Islamic Center Kalimantan Timur. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas. Ya. Untuk pemirsa yang ingin bertanya, silakan menghubungi nomor yang ada di layar televisi Anda atau memberikan komentar di channel YouTube TV Islamic Center Samarinda. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memperpanjang acara kita, kita berikan waktu langsung kepada Tuan Guru kita Mudatsir Rahman untuk menyampaikan uraian beliau mengenai topik pembahasan kita hari ini. Kepada Al-Ustadz Mudatsir Rahman, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di program acara kita Muzakarah Fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya dari dahulu sekarang sampai hari kiamat. Insyaallah kita akan membahas tentang masalah Baik, saya lanjutkan. Insyaallah kita akan membahas tentang masalah apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Hadas itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Radatul Talibin adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang mewajibkan berwudu dan sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, hadas itu terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan dengan hadas kecil dan ada yang dinamakan dengan hadas besar. Orang yang batal wudunya atau belum berwudu itu disebut dengan hadas kecil. Maka dia ketika hendak sembahyang diwajibkan berwudu. Ada juga disebutkan dengan hadas besar. Misalnya keluar mani, jima dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah wudu, rukun wudu yang membatalkan wudu. Juga kita sudah membahas tentang mandi wajib, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Nah, kemudian apabila seorang itu berhadas, apa saja yang tidak dibolehkan baginya. Nah, ulama mengatakan wa yuhramu 'alal muhdis, diharamkan atas orang yang berhadas kecil. Jadi kita mulai tentang orang yang berhadas kecil. Apa saja yang tidak boleh baginya. Salah satu asya, ada 3 macam yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Orang yang batal wudunya atau belum berwudu. Yang pertama adalah as-salatu, yaitu sembahyang. Orang yang kada berwudu atau batal wudunya itu disebut muhdis, orang yang berhadas. Tidak boleh mengerjakan sembahyang. Diharamkan. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sama ada sembahyang itu adaan atau sembahyang qadaan. Apabila dia sembahyang dalam keadaan berhadas, maka sembahyangnya itu dihukumi berdosa. Ya, karena diharamkan bagi orang yang berhadas kecil melakukan sembahyang. Yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil itu adalah tawaf. Sama ada tawaf ifadah atau tawaf wada atau tawaf sunat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil itu adalah mashul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi kalau bolong wudu, kada bolehnya itu menyentuh Al-Quran. Nah, ini tentu ada pertanyaan lagi, menyentuh dengan apa? Nah, di sini dijelaskan adalah menyentuh dengan telapak tangan. Yang kada boleh itu
adalah menyentuh dengan telapak tangan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang bersuci. Adapun misalnya apabila kita belum berwudu atau batal wudu hendak mencium Al-Quran, kada masalah, boleh aja mencium Al-Quran. Dan kada boleh itu menyentuh dengan telapak tangan. Dan kada boleh juga bagi orang yang berhadas kecil itu hamluhu, membawa Al-Quran. Nah, membawa kada boleh. Kecuali boleh apabila digabung dengan buku-buku yang lain atau barang-barang yang lain dengan niat membawa barang yang lain. Ya. Misalnya ada Al-Quran, ada buku-buku kitab-kitab yang lain digabungkan di situ, bolehnya membawa dengan niat membawa kitab. Atau boleh juga ketika keadaan darurat, misalnya kebakaran. Nah itu jangan salang bawa dulu lah, langsung aja bawa. Atau misalnya kapalnya mau tenggelam, itu Quran kada boleh. Kada diambil, wajib langsung diamankan walaupun ninya itu belum berwudu. Atau misalnya Al-Quran itu jatuh ke tangan orang yang kafir yang hendak dihinakannya. Nah, itulah wajib kita mengambil. Kada usah salang berwudu dulu. Nah itu adalah 3 macam yang kada boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Kemudian ada lagi yang kada boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Ini terbagi 2. Ada yang disebut dengan janabat, yaitu junub, dan ada juga yang disebut dengan haid dan nifas. Bagi orang yang junub itu adalah orang yang keluar mani atau orang yang jima dengan istrinya atau orang yang melahirkan, itu disebut junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, orang yang junub itu ada 5 macam yang kada boleh. Wa yuhramu alal junub, diharamkan atas orang junub itu khamsatu asya, 5 macam. Yang pertama yaitu sama dengan orang yang berhadas kecil, yaitu sembahyang, shalah. Orang junub itu kada boleh sembahyang. Supaya boleh sembahyang apa? Mandi wajib. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Misalnya ia kada ingat kayak apa sembahyang, misalnya ingat belum mandi, wajib diulang sembahyangnya. Yang kedua, yang kada boleh bagi orang yang junub itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Kada boleh membaca oleh orang yang junub dan kada boleh juga orang yang haid sedikit pun daripada Al-Quran. Kada bolehnya mengaji, kecuali boleh apabila zikir, misalnya bismillahirrahmanirrahim ketika hendak makan, tapi niatnya zikir, itu boleh bagi orang yang junub. Atau membaca subhanallah, nah, itu walaupun diambil daripada Al-Quran, itu boleh. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi niatnya zikir, itu boleh aja. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, maka ini kada boleh. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah mashul mushaf, menyentuh Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu sama dengan yang berhadas kecil, kada boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan junub. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, al-lubusu fil masjidi. Lubusu itu berhenti di dalam masjid. Sama ada berhentinya itu duduk, atau berhentinya itu berdiri dalam masjid, atau berhentinya itu terbang di dalam masjid,
atau nempel di dinding masjid. Pokoknya bila berhenti di dalam masjid haram bagi orang yang junub. Ya kan? Boleh kalau sekedar lewat aja. Kalau sekedar lewat, masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain, itu boleh aja. Tapi kada boleh berstop. Nah, kada boleh stop. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, la uhillul masjida li junubin wala li haidin. Ujar Nabi, kada aku bolehkan masjid itu bagi orang yang junub. Dan kada boleh juga bagi orang yang datang bulan. Jadi kalau yang junub, mandi dahulu bila hendak masuk ke masjid. Bila ingin masuk ke masjid dalam keadaan junub, maka hukumnya berdosa. Kecuali darurat. Nah, itu boleh. Setiap darurat itu ad-darurat tubihul mahdurat. Ya. Misalnya apa? Waktu di dalam masjid junubnya keluar mandi, masjidnya berkunci. Dibawa kaum kuncinya. Nah, kalau apa-apa tak. Nah, itu boleh aja, kada masalah. Nah, ya, itu 5 macam nang kada boleh dilakukan oleh orang nang junub. Tadi yang pertama ulang adalah sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Nang kedua membaca Al-Quran kada boleh jua. Kemudian lagi menyentuh mushaf Al-Quran kada boleh jua, apalagi membawa. Menyentuh yang kada boleh, apalagi membawa. Nang keempat tawaf. Nang kelima adalah berhenti di dalam masjid. 5 macam nang kada boleh dilakukan oleh orang nang junub. Kemudian selanjutnya, bagi orang nang datang bulan atau nifas, itu wayuhramu bil haidi, diharamkan dengan sebab haid, termasuk juga nifas, sama niyatu asya 8 macam. Ahaduha salat, sembahyang kada boleh dilakukan oleh perempuan nang datang bulan. Diharamkan bagi perempuan nang datang bulan mengerjakan sembahyang. Kada boleh tak? Ya kan? Ujar Nabi apa? Idza aqbalatil haidah fada'is salata. Apabila datang bulan maka tinggalkanlah sembahyang. Nah, jadi babinian yang datang bulan diharamkan sembahyang karena ada mani' penghalang. Jika dilakukannya bang, apa hukumnya? Dosa walaupun sembahyang. Ya kan? Karena perintahnya kayak itu. Bila datang bulan kada boleh sembahyang. Nah, kemudian nang kedua adalah puasa. Babinian nang datang bulan kada wajib puasa, bahkan haram hukumnya puasa. Babinian niatnya puasa. Bila waktu puasa datang bulan, puasanya batal. Sama ada puasa wajib atau puasa sunat. Nang kedua. Nang ketiga yaitu qiraatul Quran. Orang yang datang bulan kada boleh juga membaca Al-Quran. Walaupun 1 ayat dengan niat membaca Quran. Nah, ini kada boleh tak babinian yang datang bulan membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya zikir, misalnya membaca 1 ayat tapi niatnya zikir, Bismillahirrahmanirrahim, kada masalah. Alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kada masalah, tapi niatnya zikir. Nang ketiga. Nang keempat, masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Pun kada boleh juga bagi orang yang datang bulan atau orang yang perempuan yang nifas. Nah, kemudian lagi selanjutnya yang kelima yaitu dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid kada boleh juga bagi babinian yang datang bulan haid atau nifas. Nah, kada boleh. Sekalipun aman aja. Apa? Daripada wa in aminat wa in khafat talwisuhu, sekalipun jikalau ditakutkan talwisuhu, mengotorinya. Masuk maksudnya lewat ke dalam masjid, lewat aja. Itu kada boleh jika dikhawatirkan darah haidnya itu menetes akan merigati mengotori lantai masjid. Nah, haram hukumnya. Tapi kalau duduk walaupun aman aja tetap kada boleh. Jadi khilaf ulama itu adalah pada masalah
perempuan yang haid lewat di masjid. Bilanya yakin bahwa darah haidnya ini aman kada akan menetes, itu boleh. Tapi kalau yang kada yakin, ya kada dikhawatirkan bisa tembus, merembes, maka bebinian itu kada bolehnya walaupun lewat aja. Ya kah? Walaupun lewat di dalam masjid. Adapun muksu artinya berdiam atau berhenti dalam masjid itu jelas kada boleh. Yang kelima. Yang keenam, kada boleh juga bebinian datang bulan nang atau nifas, yaitu tawab. Yang ketujuh al-wata'. Nah, kada boleh juga bebinian itu diwata'. Kada bolehnya bagi lakinya, ya kah? Bagi lakinya. Bini bila datang bulan kada boleh diwata', dijima. Nang ujar ulama, apabila seseorang mewatak bininya dalam keadaan datang bulan, dalam keadaan haid, lalu jadi anak, maka anaknya itu nanti matanya juling. Nah, itu disebutkan oleh ulama di dalam kitab. Memang kada boleh. Bahkan disunatkan apabila mewatak bini, menjima bini dalam keadaan haid itu disunatkan membayar sedekah 1 dinar. 1 dinar ya, emas 4,25 gram emas. Yang ketujuh, yang kedelapan, istimna, yaitu bercumbu rayu, bersedap-sedap. Juga kada boleh bagi siapa? Bagi lakinya. Ya kah? Apabila bininya datang bulan. Di bagian mana yang kada boleh? Baina surrah wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Maksudnya di kemaluan. Ya kah? Sedap-sedap. Ini bagi orang nang dua laki bini. Bila datang bulan tuh jangan dah. Dikhawatirkan kalau pina membawai. Nah, itu yang kada boleh tak. Adapun selain daripada itu boleh aja di atas pada pusat hendak bercumbu rayu laki bini boleh aja walaupun bini datang bulan. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, kalau laki kada boleh mencumbui bersedap-sedap dengan bininya ketika bini itu haid, apakah sebaliknya berlaku? Bini kada boleh juga bersedap-sedap dengan lakinya? Kata ulama sama, dikiaskan sama. Di sama tak kada boleh bercumbu rayu. Ya, kalau pindah hendak kena ngalih manahani. Nah, itu 8 macam yang kada boleh dilakukan oleh perempuan nang datang bulan atau yang sedang nifas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Guru Mudassir Rahman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan dikirimkan kepada kami. Insya Allah akan kami teruskan kepada beliau dan akan diberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Kepada operator dimohon untuk memantau channel YouTube agar bisa dilihat, siapa tahu ada pertanyaan yang masuk. Baik, kita langsung aja nih Guru ya, karena waktu kita sudah sangat mepet. Kita langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah ada di WA saya. Yang pertama, jika perempuan yang haid haram melaksanakan sembahyang, apakah wajib mengqadha salatnya yang telah dia tinggalkan selama haid, Guru? Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kunna nu'maru, kami diperintahkan oleh Nabi dengan mengqada puasa. Berarti puasanya batal kalau datang bulan. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada sembahyang. Jadi orang yang selama masa haid itu tidak diwajibkan bagi perempuan mengqada sembahyangnya. Misalnya semingguan haid, ya semingguan kada wajibnya mengqada sembahyang. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Apabila perempuan itu datang bulan di dalam waktu sembahyang, sedangkan ini belum sembahyang. Misalnya zuhur jam 1 jam 12 lewat 19 menit. Kemudian datang bulannya tuh jam 12 lewat 30 menit. Nah, ketika masuk waktu
sampai datang bulan itu belum sembahyangnya. Seandainya sembahyang pun sempat, ya kah? Seandainya ini sembahyang ini sempat ini nih, zuhur sempat. Lalu keburu apa? Datang bulan. Maka kena waktunya suci wajib diqadha, zuhurnya wajib diqadha, asarnya wajib diqadha. Karena asarnya wajib diqadha karena bisa dijamak. Ya kah? Nah, itu. Jadi sampai waktu, ya kah? Walaupun 5 menit, sudah masuk waktu 5 menit, karena itu bisa berwudu cepat, ya kah? Sembahyang langsung kawa. Kira-kira waktunya cukup untuk berwudu, cukup untuk sholat, ya kah? Nah, itu kena wajib binin itu mengqadha sembahyangnya. Nah, itu aja, 2 macam itu aja, itu zuhur dan asarnya. Atau misalnya sucinya apa? Sucinya itu di akhir waktu. Di akhir waktu asar, walaupun sekedar takbiratul ihram. Berhenti dari haidnya itu di akhir waktu sembahyang asar atau waktu isya. Sekalipun sekedar takbiratul ihram aja berapa detik tuh? 2 detik lah anggap. Nah, wajibnya mengqadha sembahyangnya. Asar lawan zuhur atau isya dengan maghrib. Wajib. Nah, 2 macam itu yang diwajibkan bagi binian mengqadha sembahyang. Adapun apabila datang bulannya itu di luar waktu sembahyang, misalnya sesudah subuh atau sebelum zuhur, itu kada yang diwajibkan diqadha. Kada wajib diqadha. Nah, itu. Jadi binian ini mesti tahu masalah ini. Karena utang sembahyang wajib dibayar. Nah, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ya, pemirsa, jadi jawaban guru kita kalau dia mengalami haid itu sudah masuk waktu sholat zuhur misalnya. Iya, dan sempatnya sembahyang. Yang dihitung dia sempat lah sholat. Iya, dihitung sempat sembahyang. Dengan Dengan waktu yang cepat. Iya, kadang-kadang kan ibu-ibu nih masuk waktu sudah karena sibuk masak misalkan. Iya. Daripada pas masakan gosong, ditungguilah sampai 10 menit, ternyata semua sholat sudah haid. Iya. Nah, maka itu nanti pada saat suci diganti gitu. Diqadha. Ya. Diqadha yaitu zuhur dan asarnya. Oh, iya, iya. Atau maghrib dan isyanya. Nah, atau sebaliknya ya, misalkan dia pada saat itu sudah suci, tapi sucinya di akhir-akhir waktu. Iya, tapi masih hitungannya sempat sholat. Belum sempat. Walaupun sekedar takbiratul ihram. Oh, walaupun sudah takbiratul ihram ya. Walaupun sekedar takbiratul ihram aja nih, Allahu Akbar, 2 detik misalnya. Iya. Tetap wajib diqadha. Oh, jadi dia tidak sempat mungkin karena mepet waktunya lah. Jadi begitu dia sholat kan berarti asar nih, berarti di jama atau apa? Ya, asar zuhur di jama, wajib diqadha, atau di akhir waktu isya. Isya dan maghribnya wajib diqadha. Nah, ini guru mungkin di luar ini, tapi hubungannya dengan qadha masih. Cara mengqadha yang lebih tepat tuh kayak apa? Apakah misalkan nih orang yang terlambat sholat zuhur, terlanjur masuk asar, diqadha di waktu asar, di jamak ke asar, atau di waktu tertentu mengqadha itu? Oh, waktu mengqadha itu bebas. Bebas ya? Bebas saja. Jadi misalkan sholat asar diqadha di waktu isya, udah apa-apa? Waktu mengqadha sembahyang itu bebas pantas, walaupun waktu yang diharamkan. Walaupun sudah subuh, bolehnya mengqadha sembahyang. Nah, artinya gini guru, misalkan dia mengqadha misalnya orang kada sembahyang zuhur, lalu hendak mengqadha, tapi di isya. Di isya boleh. Oh, boleh ya? Boleh, tapi sebaiknya secepatnya. Iya. Secepatnya. Di maghrib boleh. Atau di subuh di subuh yang qadha boleh juga. Jadi tidak terikat dengan waktu sholatnya. Tidak terikat. Karena itu ada sebab. Nang kada boleh sembahyang itu, nang di waktu haram itu adalah sembahyang sunat yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu. Iya, kalau qadha kan wajib ya. Kalau qadha itu sudah ada sebab. Iya, itu boleh. Kapan pun boleh mengqadha, tapi sebaiknya dipercepat. Iya, baik. Kalau pindah kada masuk umurnya kalau kan sampai. Ada sampai. Ya, baik, yang kedua nih guru, jika seorang sholat, nah di tengah-tengah sholat itu dia berhadas, apakah ini sholatnya dibatalkan apa diteruskan? Nah, terus kalau dibatalkan ini sudah dihitung sholat apa belum? Ya, misalnya waktu sembahyang berjamaah. Iya, benar. Di tengah sop. Ya, pas tepat di tengah-tengah sop. Lalu tak kantut. Apa nih kisahnya nih? Anak melingkahi orang atau apa? Iya kah? Wajibnya berhenti, jangan kisah-kisah sembahyang juga. Wajibnya bampih sembahyang. Oh, ampih ya. Jangan mun kisahnya sembahyang itu apa? Mau hulut Tuhan namanya kada, iya kah? Berhentinya. Itu apa? Keluar, wudu. Nah, pertanyaannya kan ada masalah lagi. Boleh kamu melewati orang sembahyang? Nah, itu. Kan kayak itu. Apa jar Nabi tak? Lau ya'lamul maru baina yaday musalli, seandainya orang yang lewat di hadapan orang sembahyang itu tahu madza alaihi, dosanya itu tahu, lakana ayyaqifa arba'ina,
niscaya ia itu akan berhenti selama 40. Nabi menyebutkan 40, kalau tahu 40 hari kan 40 tahun kah? Khairan lahu min ayyamura baina yadayhi, lebih baik baginya daripada melewati orang yang sembahyang. Tapi ini hadis sekadar itu aja. Maka ada nang kada boleh orang itu kada dilewati sembahyangnya apabila sembahyang itu pakai sutrah yang syar'i, yang mu'tabar. Sutrah itu misalnya sejadah boleh, atau tongkat ditancapkannya misalnya di tanah, atau di kada mungkin di masjid ditancapkan pecah keramik, atau tihang sutra, atau garis. Itu garis itu dianggap sutra sudah. Apabila orang sembahyang di menghadap pakai sutra, itu kada boleh dilewati ujar Nabi. Ya kah? Lebih baiknya itu menghadang selama 40 tahun. Ada sebagian mengatakan 40 hari, hanyarnya boleh. Tapi ada 4 macam nang boleh dilewati orang sembahyang itu. Pertama adalah ketika kasus yang tadi darurat, ya kah? Sudah batalnya wudu atau hendak qada hajat. Anak wudu kalau sembahyang batal keluarnya wudu. Itu darurat namanya. Itu boleh dilewati aja. Jangan dihalang-halanginya. Ini hendak wudu basah. Hendak berjamaah supaya menyempatkan wudunya. Atau misalnya anak bahira ditahan lagi sudah. Jangan dihalangi orang anak lewat, ya kah? Jangan dihati. Biarnya lewat, ya kah? Itu kalau kada ada jalan lain. Yang kedua, boleh melewati orang sembahyang itu ketika inya sembahyang di area tawaf Ka'bah. Itu boleh aja lewati, jangan apa-apa. Bila area Ka'bah itu orang sembahyang lewati kada masalah, boleh aja. Nah, yang ketiga, inya sembahyang di jalanan orang lain. Jalanan sembahyang lewati jangan apa-apa. Biarnya pakai sejadah di muka pintu masjid sembahyang. Kayak orang lewat aja. Itu boleh aja, ya kah? Tempat ke jalanan orang umum tuh ada boleh sembahyang kita. Boleh dilewati. Dilewati. Atau yang keempat, yang terakhir yaitu ketika kita hendak mengisi sop nang kosong di depan. Kebetulan kita akan melewati orang sembahyang. Ya kah? Sembahyang Jumat misalnya, ada kosong di hadapan kita. Kemudian kita menujunya tuh mesti melewati orang sembahyang, kada masalah. Boleh aja. Nah, itu 4 macam nang dibolehkan melewati orang sembahyang kada berdosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Guru. Ini berkenan dengan mushaf Al-Quran tadi, menyentuh Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran yang di dalam HP atau di dalam laptop? Nah, itu apakah termasuk? Oh iya, aplikasi Al-Quran itu sudah dibahas oleh ulama di dalam kitab Mauqiul Islam Soalun wa Jawab. Disebutkan bahwa aplikasi Al-Quran yang ada di HP atau software atau laptop itu tidak bisa dihukumi, tidak sama hukumnya dengan mushaf Al-Quran yang pada biasanya. Nah, ketika kada sama dengan mushaf, maka hukumnya pun kada berlaku juga. Ya kah? Maka ini karena ini bukan mushaf. Jadi boleh aja membuka aplikasi Al-Quran tanpa wudu. Atau membawa HP, ya kan? Nah, di situ ada aplikasi Al-Quran, kada berwudu atau junub atau janabat atau haid, itu boleh aja, ya kan? Karena itu bukan mushaf. Nah, kalau ini Guru, ini kembali ke masalah junub tadi ya, atau berhadas tadi. Ini ada juga sebagian pertanyaan sampai hari ini masih sering ditanyakan orang. Bagaimana orang yang puasa tapi dia junub? Nah, itu kayak apa, batal apa kada? Padahal kan mestinya sebelum sembahyang subuh itu sebelum mandi dulu gitu. Disunatkan bagi orang yang junub, karena bab puasa nanti insyaallah adalah mandi sebelum masuknya waktu subuh, disunatkan. Ya, dan sah aja puasanya. Walaupun sesudah masuk waktu subuhnya masih junub, sah. Karena tadi orang yang junub itu diharamkan 5. Sembahyang, membaca Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, tawaf dan masuk ke dalam masjid. Lubusu bil masjid, puasa kan termasuk. Jadi orang yang junub dalam keadaan puasa atau puasa dalam keadaan junub itu sah aja puasanya. Walaupun dia belum mandi lagi.
Sama waktu siang-siang bolong misalnya guringnya, termimpi keluar mani. Junub kalau tah, kada batal puasanya. Karena kada sengaja. Jadi sahaja. Jadi tidak disyaratkan orang sahnya puasa itu harus suci daripada janabat kata. Jadi sahaja. Cuman disunatkan mandi wajib, mandi janabat itu sebelum masuknya waktu subuh. Allahu a'lam. Jadi tidak membatalkan puasanya, tetapi disunahkan untuk secepatnya mandi. Berarti kalau tidak cepat-cepat mandi itu makruh berarti. Makruh, iya, makruh hukumnya. Cuman tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Nah, cuman namanya makruh berarti pahalanya berkurang kan? Nah, iya tuh. Nah, itu. Ya baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bincang-bincang kita, muzakarah kita dengan tuan guru kita Ustadz Mudatsir Rahman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa membawa manfaat bagi pemirsa sekalian dan juga bagi kami yang ada di studio. Dan mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu makin dipelajari akan makin mempermudah kehidupan kita. Karena memang agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, yang mana jika kita amalkan maka kita akan terhindar dari berbagai macam kesulitan, terhindar dari berbagai macam musibah dan bencana, baik itu bencana dunia, lebih-lebih bencana akhirat. Dan yang jelas pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan aturan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah aturan fikih. Semuanya itu baik bagi kita kalau kita taati. Jangan sampai kita meragukan bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah menyusahkan kita, merugikan kita, menyebabkan kita mengalami hal yang tidak baik misalkan. Percayalah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Termasuk Dia menurunkan ajaran agama ini adalah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita sekalian. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Muzakarah Fikih bersama Tuan Guru Mudatsir Rahman yang kita adakan setiap hari Sabtu di TV saluran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur, yang bisa diakses baik melalui layar televisi kabel di channel tepian maupun melalui channel YouTube dan mungkin juga radio Islamic Center Samarinda. Sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik atau tema yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.